Inna mimma yuqni'uni fi amri rizqi. Sesungguhnya di antara hal yang membuat diriku merasa cukup tentang masalah rizki, anni tadakkartu, bahwasanya aku ingat, wa qultu li nafsi, dan aku berkata kepada diriku, alaysa hadzal rizqu lil hayati wal aishi, bukankah rizki ini untuk yang mau hidup? Ini hayati wal aishi sama ya, untuk kehidupan. Bukankah rizki ini untuk menunjang kehidupan? Wal mayyitu ma yasna'u birrizqi. Sedangkan orang mati, bukankah dia tidak butuh kepada rizki? Apa Ustaz? Jelas itu Pak Maruf? Paham? Belum. Kita terusin dulu dah. Fa'idha kana hayatul abdi fi khazanatillahi ta'ala wa biyadihi. In sya'a yu'tini wa in sya'a yamna'uni wa huwa ghaibun anni maukulun ilallahi subhanahu yudabbiruhu kaifa yasha'u wa ana sakinun nafsi bidzalika. Fa'idha kana hayatul amdi fi khazanatillahi ta'ala wa biyadihi. Apabila kehidupan seseorang berada di dalam gudangnya Allah subhanahu wa ta'ala dan berada di dalam kekuasaannya, insya'a yu'tini, jika Allah mau, Allah memberikan rizki itu kepadaku. Dan jika Allah mau, Allah tidak memberikan rizki kepadaku. Wa huwa ghaibun anni. Dan rizki itu memang hal yang tidak aku lihat. Hal yang gaib. Yang tertutup dariku. Maukulun ilallahi subhanahu. Rezeki itu diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yudabbiruhu kaifa yasha'u. Allah mengatur rezeki itu sebagaimana yang dia kehendaki. Wa ana sakinun nafsi bidzalika. Dan aku merasa tenang dengan yang demikian itu. Dah. Tanyain dah. Kiai, jelas itu Kiai? Mang Budin jelas? Apa? Belum. Dokter Tambahin masih belum jelas juga. Ini kata Imam Abu Ishaq al-Isfirayini, bukankah rezeki itu memang disiapkan untuk penunjang kehidupan oleh Allah? Bukankah orang-orang atau makhluk yang hidup itu pasti diberikan rezekinya oleh Allah? Begitu Ustaz. Yang namanya rezeki itu pasti disiapkan buat yang masih hidup. Gitu. Sedangkan yang udah mati mah nggak bakal
disiapin rezekinya oleh Allah. Artinya selama kita masih hidup, pasti rezeki kita sudah disiapkan. Begitu Ustaz. Bukankah Allah menyiapkan rezeki memang untuk yang masih hidup? Gimana Bang Yani? Bang Yani hidup atau mati? Kalau emang kita ingat bahwa kita masih hidup, ya udah ngapain pusing masalah rezeki? Karena tadi itu, memang rezeki disiapkan oleh Allah buat makhluknya yang masih hidup. Artinya selama kita masih hidup, rezeki kita pasti ada. Begitu Bang Hendrik ya? Pasti ada. Cuma kapan ketemunya itu urusan belakangan. Gitu. Ya pasti ada. Iya ntar gue ketemu. Ya kan artinya begini. Enggak usah dipusingin masalah rezeki mah. Gitu. Karena selama kita masih hidup, pasti rezeki kita sudah disiapkan oleh Allah. Enggak usah dipusingin. Gitu. Cari aja. Lah pusing doang nyari mah kagak. Gitu. Ya kan bahasan selunya juga begitu. Rizki itu sama kayak ajal. Bahkan rizki mendatangi orang yang memang dijatahkan untuk rizki itu lebih cepat daripada ajal mengejar-ngejar kita. Rizki ngejar-ngejar kita lebih cepat daripada ajal ngejar kita. Kan begitu bahasanya. Ya artinya selama kita masih hidup, rizki kita pasti sudah disiapkan oleh Allah. Gak usah dipusingin. Ya kita balikin lagi kemarin. Aktivitas mah ya silakan aktivitas. Kerja silakan kerja. Tapi mau santai, mau anggus-anggusan, tetap rezekinya sudah disiapkan oleh Allah. Gitu Bang. Jelas tuh Bang Hendrik ya? Selama kita masih hidup, rezeki kita sudah disiapkan. Dan ditambah lagi, kehidupan kita ini berada di dalam kekuasaan Allah. Masalah rezeki Allah mau kasih kita, yaitu mau terserah Allah. Allah nggak kasih pun itu mau terserah Allah. Cuman, ibarat kalau kita miara burung, ibarat kita miara ikan, atau kalau Cakrim miara kucing. Apa Ustaz? Setiap kita miara hewan, pasti kita udah siapin empannya. Pak Ridwan miara anjing, pasti disiapin empannya. Gitu kan. Apaan? Nggak boleh. Ya kita aja yang manusia hidup. Setiap miara hewan pasti kita siapin empannya. Allah menciptakan makhluknya pasti disiapkan rezekinya. Selama kita masih hidup, rezeki kita pasti sudah disiapin. Gimana Bang Hendrik? Kita miara burung. Gitu. Kita lihat empannya tinggal dikit. Ntar gue siang udah belanja empan lagi. Beli empan burung, ono yang di rumah udah mau habis. Gitu. Itu kita, gitu. Apalagi Allah, Zat yang maha tahu kebutuhan hamba. Kehidupan kita di dalam kekuasaan Allah. Artinya selama kita masih hidup, pasti rezeki kita sudah disiapkan. Gitu. Gak usah dipusingin masalah rezeki. Begitu Mas Arif ya? Ditambah lagi memang wahwa goibun anni, rezeki itu memang hal yang gaib.
Justru itu saja yang bikin pusing. Karena gaibnya ini. Ya kalau ketahuan hari ini rezeki saya ada di kampung Pengasinan, gampang nyusulinnya, sono gitu. Justru emang rezeki gaib ya, jadi bikin puyeng. Ada di mana rezeki kita hari ini? Apa sih? Itu semua diserahkan kepada Allah. Allah yang ngatur rezeki itu. Dan kita tahu bahwa Allah zat yang maha adil. Zat yang maha memberikan rezeki kepada makhluknya, kepada hambanya. Kalau Allah yang ngatur, nggak kayak kita ngaturnya. Yang kita seneng, kita bagi. Nggak kita seneng, nggak kita bagi. Kan? Allah mengatur rezekinya kepada siapapun. Begitu, Umar. Apanya? Ya kalau emang ini arahnya lagi ke sono, Bang Budin. Ini makanya lagi dibilangin, kebanyakan kita selalu dipusingin masalah itu. Sebenarnya bukan duitnya, Bang Budin. Bukan duitnya yang bikin pusing, Bang. Nasinya sama lauknya yang bikin pusing. Cuma karena beli nasi sama beli lauk kudu duitnya. Jadi duit dah jadinya begitu. Kemarin juga kayak udah nanya itu. Ya memang kebanyakan kita memahami rezeki itu bukan sehat, bukan ilmu, itu bukan rezeki gitu. Yang dipahami rezeki oleh kebanyakan kita ya duit. Gitu. Makanya itu yang bikin kita pusing. Cuma memang bahasan rezeki di sini ini lagi diarahkan ke sana bahasan rezekinya. Karena memang yang bikin kita pusing yang kagak lain, ono. Gitu. Apa Bang Yani? Begitu ya? Begitu Bang Budin. Ini meskipun memang kita pahami, kita akui bahwa rezeki itu bukan cuma sekedar uang, bukan cuma sekedar duit. Sehat walafiat. Sehat walafiat itu rezeki. Dikasih ilmu agama, ilmu yang manfaat itu rezeki. Bini, anak pada tenang, pada nyaman di rumah, kagak ngomel mulu, anak kagak badar, itu rezeki juga. Meskipun kita pahami seperti itu, tapi rezeki yang sedang kita bahas di sini ini lebih mengarah ke sana. Rezeki yang bikin kita puyeng. Wa ana sakinun nafsi bidzalika. Jika aku sudah mengingat hal ini, bahwa setiap makhluk yang hidup pasti disiapkan rezekinya oleh Allah, dan Allah yang akan mengatur-ngatur rezeki itu kepada siapapun yang dia kehendaki. Wa ana sakinun nafsi bidzalika. Diriku menjadi tenang. Tanpa kita capek-capek, kalau Allah mau ngasih pasti nyampe. Tanpa susah-susah, kalau Allah mau ngasih pasti nyampe. Yudabbiruhu kaifa yasha'u wa ana sakinun nafsi bidzalika. Allah mengatur-ngatur rezeki itu kepada siapapun yang Allah mau, meskipun kita tenang-tenang aja di rumah. Ya cuma tentunya rezekinya pasti nggak akan sebanyak orang yang aktivitas gitu, yang usaha. Tentunya. Apa Hendrik? Apa Ustaz?
Bang Hendrik nggak ngapa-ngapain, nganggur di rumah. Ya, dikirimin juga rezekinya. Cuma sebatas cukup buat makan. Lain sama yang nyari. Gimana Mauruk? Begitu ya? Kalau kiai gimana? Kan nggak ngapa-ngapain. Gini kan banyakan dia duitnya. Lah kiai juga usaha kan. Dengan dia ngajar ngaji, ngajar majlis, ya itu dia lagi usaha, lagi kerja. Meskipun niatnya bukan nyari duit, bukan. Justru kalau kata orang sono begitu, kalau kerja sama Allah gajinya lebih gede dibanding kerja sama orang mah. Bang Heri punya bos Pak Ridwan, Kiai punya bos Allah, tentunya gajinya lebih besar Kiai karena bosnya Allah, Zat yang maha kaya. Begitu. Bukannya gak mau apain tuh Kiai, dia kerjanya cuma sama Allah langsung. Udah tuh. Fahadhihi nuktatun latifatun mukniatun li ahli tahqiqi. Ini merupakan catatan yang sangat lembut yang dianggap cukup bagi orang-orang ahlu hakikat. Ahlu hakikat. Apanya? Kurang sabar. Iya. Kurang sabar nungguinnya sama kurang sabar nyarinya. Makanya kalau dulu bahasa Buya bilang tugas kita mah cuma nyiapin pintunya. Rizki udah disiapkan oleh Allah. Tinggal bagaimana kita nyiapin pintunya. Gimana rezeki bisa masuk ke rumah kita kalau pintunya kita nggak bikinin kan gitu. Rezekinya mah udah ada. Jadi bukan nyari rezeki, bukan. Buka pintu rezeki. Asal rezeki mau masuk, lewat sono ketutup, lewat sini ketutup. Aku pulang lagi dah ah. Apa Hendrik? Apa Ustaz? Pintunya kagak ada. Terus, dari situ, Kiai nambahin Kiai. An-nuktatur rabi'atu mimma dzakarna fi hadzal fasli. Annallaha ta'ala domina rizqal abdi walam yadman illa rizqal madmunal ladzi huwal ghidau wat tarbiyatu wa fihil qiwamu wal uddatu. Catatan yang keempat, termasuk dari apa yang sudah kami jelaskan di dalam pasal ini, annallaha ta'ala domina rizqal abdi. Bahwasanya Allah Ta'ala menjamin rizki hambanya. Walam yadman illa rizqal madmunal ladzi huwal ghidau wat tarbiyatu. Dan yang dijamin oleh Allah hanyalah rizki yang itu berupa gizi untuk badan dan perawatan badan. Itu yang dijamin tuh. Wa fihil qiwamu wal uddatu. Dan pada rizki yang macam ini terdapat penopang badan dan bekal untuk berbuat taat.
Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Allah memerintahkan kita untuk berbuat taat. Agar kita bisa ibadah, agar kita bisa berbuat taat, badan kita harus kuat. Nah, agar badan kita kuat, diberikanlah rizki oleh Allah. Gitu. Makanya rizki yang bisa menopang kekuatan badan itu dijamin oleh Allah. Sudah dijamin oleh Allah. Gimana Bang Yani? Cuma memang kadang-kadang kitanya salah pakai. Begitu dikasih kekuatan badan, bukan dipakai ibadah. Dipakai maksiat. Apa Bang Haji? Lah begadang juga nggak apa-apa Bang Haji, kalau zikir mah. Itu tuh. Allah memerintahkan kita buat ibadah, makanya dikasih bekalnya biar badan kita kuat bisa ibadah, dikasih rizki. Gitu. Itu yang dijamin. Makanya kita ulang lagi ya. Kemarin bahasan di bab sebelumnya bahwa rizki itu ada 4. Apa aja Ustaz? Masih ingat? Hah? Yang pertama ada yang madmun. Yang kedua ada yang maksum. Yang ketiga ada yang mamluk. Yang terakhir ada yang mau'ud. Jangan sampai lupa tuh. Nah yang sudah dijamin itu yang 2. Yang maksum dan yang madmun. Artinya itu mah tanpa kita cari pasti akan kita dapatkan tanpa dicari. Nah ini yang masuk kategori makanan dan minuman. Biar kata kita nggak ngapa-ngapain, makan mah pasti dah. Entah itu orang yang bawain apa gimana. Pasti itu. Yang ada makalah manjadda wajada itu rizki bagian mamluk. Milik. Itu yang bisa dipunyain. Kalau pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya tanah, itu kudu manjada wajada dah. Itu mamluk. Ada yang terakhir yang mau'ud. Itu rizki yang diberikan kepada orang-orang yang takwa. Meskipun di rumah aja, kerjaannya ngajar, zikir, wirid, tapi rizkinya nggak kalah sama yang pada kerja. Itu rizki yang mau'ud namanya. Bang Hendrik, kalau bisa mah kejar yang mau'ud Bang Hendrik, biar nggak capek-capek. Oh susah. Ya makanya cuma sedikit orang yang diberikan rezeki yang mau'ud. Ya kebanyakan para masyaikh thorikoh itu kebanyakan rezekinya mau'ud. Abah Anom gak ngapa-ngapain, orang-orang pada datang gitu. Ngasih hadiah gitu. Apa Ustaz? Ya itu makanya bedanya. Gak kayak Mang Sarip, duduk aja di rumah. Orang-orang datang bukan bawa hadiah, bukan bawa hidayah. Dia tahu lo gue ajarin gitu. Ini yang dijamin oleh Allah yang menopang kehidupan kita agar badan kita kuat melakukan ibadah. Rezeki yang madmun namanya. Wa ammal asbabu minat ta'ami wa syarabi. Adapun sebab
untuk mendapatkan makanan dan minuman, lagi-lagi ya, ini rezeki yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Kalaupun untuk bisa makan dan minum kita butuh sebab, fal abdu idza tajarroda li ibadatillahi wa tawakkala 'alallahi farubbama yuhbasu anhul asbabu. Maka seseorang apabila dia memfokuskan dirinya untuk beribadah dan dia bertawakal kepada Allah, bisa jadi dia malah akan dihindarkan dari sebab. Kayak contohnya yang sering kita dengar ceritanya itu Maryam. Maryam ya. Itu kan bikin Nabi Zakaria bingung. Asal dia masuk ke kamarnya Maryam, ada buah-buahan, makanan yang enak-enak. Sampai nanya, ini makanan dari mana? Jawabannya, hadza min indillah. Ini dari Allah. Kalau memang dia fokus untuk ibadah dan betul-betul tawakal kepada Allah, bisa jadi dia malah dihindarkan dari sebab. Apa Bang Haji? Iya. Lain kayak kita. Kalau kita bukan dihindarkan dari sebab, kita menghindar dari sebab. Karena malas, enggak ah. Kerja kagak mau, usaha kagak mau, menghindar dari sebab Bang Heri namanya. Kalau orang-orang seperti ini, dia dihindarkan oleh Allah dari sebab. Sehingga dia bisa memfokuskan dirinya untuk terus beribadah. Enggak pakai mikirin nyari, tapi makanannya dikirimin oleh Allah. Ya contohnya kayak gini nih. Kita ngaji emang mikirin kopi, mikirin gorengan, tahu-tahu dibawain aja kopi. Dibawain aja gorengan. Apa Ustaz? Karena kita lagi fokus ibadah, kopi dibawain, gorengan dibawain, kagak pakai nyari Ustaz. Itu dihindarkan dari sebab. Fala ya'ba'anna bidzalika wala yadjiru. Maka dia tidak peduli dengan yang demikian dan tidak gelisah sedikit pun hatinya. Karena emang tanpa dia ngapa-ngapain aja makanannya banyak, dia nggak peduli lagi. Kagak pakai repot yang mau nyari rezeki ya. Emang udah ada yang nganterin, udah yang bawain. Ngapain pakai nyari lagi? Dia nggak peduli jadi. Walayat jiru dan gak gelisah sedikit pun. Kalau kayak Bang Awing kan mesti gelisah. Kalau gak nyari, sampai mau bawain makanan. Apa Heri? Masih gelisah. Lima alima min haqiqatil amri an-nadhamana qiwamul binyati. Ada li-nya ya harusnya ya. An-nadhamana liqiwamil binyati. Ada lamnya situ. Karena dia memahami betul dari hakikat permasalahannya bahwa kekuatan badannya itu sudah dijamin oleh Allah. Ya udah saya fokus ibadah aja. Karena memang kekuatan badan kita dijamin oleh Allah. Ntar gue rasanya kalau Allah lihat kita udah loyo dikirimin makanannya. Abang Heri? Makanya pasang muka melas Bang Hendrik. Biar dikirimin. Nah kalau kayak engkong masang muka ajar terus.
Orang gak ada yang ngirimin, nyangkanya dia duitnya banyak aja begitu. Orang ajar terus. Gitu. Dia meyakini bahwa kekuatan badannya sudah dijamin oleh Allah. Ntar kalau Allah lihat dia udah loyo, pasti dikirimin makanannya biar seger lagi. Amor. Wa tawakkulu 'ala Allah ta'ala. Innama huwa fi hadzal ma'na la ghairu. Dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya itu hanya berlaku pada hal ini, bukan yang lain. Gitu. Berserah kepada Allah hanya berlaku untuk rizki yang madmun. Artinya kalau masalah makanan, minuman, itu mah kita serahkan aja kepada Allah. Enggak perlu kita repot-repot nyari. Pasti udah ada jatah kita makan hari itu. Karena itu yang menopang kehidupan kita. Pasti itu. Lain kalau buat beli mobil, itu mah kudu dicari Bang Maruf. Itu mah gak dijamin Bang Heri. Enggak. Wal muntazoru minallahi ta'ala hadal makna. Dan seseorang menunggu rezeki dari Allah Ta'ala yang bentuknya seperti ini. Artinya yang ditunggu itu rezeki yang madmun. Kalau yang perlu dicari itu rezeki selain yang madmun ini. Tadi yang mamluk itu. Yang bisa dimilikin. Fa inna Allah Ta'ala la muhalata yumidduhu bil quwwati liyaquma bihaqqil ibadati wal khidmati madama lahu ajalun wa taklifun bil ibadati. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah pasti akan terus menganugerahkan orang itu kekuatan agar dia bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban ibadahnya dan kewajiban khidmatnya. Selama orang itu masih memiliki usia, masih hidup, dan selama orang itu masih dibebankan menerima taklif untuk beribadah. Selama Allah masih memerintahkan kita untuk ibadah, pasti rizki yang menopang kehidupan kita akan diberikan. Begitu Ustaz. Artinya nggak perlu dicari, karena itu pasti diberikan. Gimana Kiai? Jelas? Masalah rezeki. Iya. Rezeki ada orang ibadah dan tidak ibadah. Yang tidak ibadah rezekinya sama juga. Gimana? Iya, memang perintah awalnya semua orang diperintahkan untuk ibadah. Makanya dikasih rizkinya yang menopang kehidupannya agar dia bisa ibadah. Kalau kemudian ada orang yang gak ibadah, itu makanya nanti pas di akhirat ditanyain. Kan lu dikasih rizki, dikasih makan supaya ibadah. Kok malah kagak ibadah? Kalau yang dikasih rizki kemudian ibadah mah bebas Kiai, gak ditanyain. Yang ditanya itu kalau yang dia diberikan rezeki oleh Allah tapi dia nggak ibadah. Gitu. Iya rezekinya sama. Gitu. Yang ibadah rezekinya sama udah disiapin. Yang kagak ibadah rezekinya sama udah disiapin. Cuma yang ibadah mah nanti kagak pakai ditanya. Yang kagak ibadah nanti ditanya. Itu yang di surah At-Takatsur ada ayat tummalatus alunna yauma idin anin naim. Itu orang-orang yang diberikan rizki oleh Allah tapi dia nggak ibadah. Karena kan rizki itu diberikan oleh Allah tujuannya agar orang itu bisa kuat dalam ibadah. Begitu Kiai. Bahkan bisa jadi kadang-kadang yang kagak ibadah rizkinya banyak kan sama yang ibadah. Nanti di sono didolat dia, ditanyain.
Udah tuh, jelas Kiai. Wa hadza huwal maqsudu, dan ini merupakan tujuan utamanya. Wallahu subhanahu qadirun ala ma yasha in syaa yuqimu binyata abdihi bi ta'amin wa syarabin au bi tinin wa turabin au bi tasbihin wa tahlilin kal malaikati wa in syaa biduni hadza kullihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa terhadap segala sesuatu. Jika Allah mau, Allah berikan kekuatan kepada hambanya dengan makanan dan minuman. Bisa jadi juga Allah berikan kekuatan kepada hambanya dengan tanah dan pasir. Abang Heri? Ya kagak makan, adanya pasir, dia makan pasir gitu. Atau bisa juga Allah berikan kekuatan kepada hambanya dengan tasbih dan tahlil seperti para malaikat. Asal tasbih kenyang, kagak jadi makannya, udah kenyang banget. Habis zikir. Lain kayak kita, habis zikir malah lapar. Lapar banget habis zikir. Kal malaikatnya seperti para malaikat atau hewan-hewan yang lain. Karena hewan-hewan itu kalau dia berhenti tasbihnya, mati dia. Selama dia hidup, dia selalu bertasbih. Malaikat juga begitu. Kenapa malaikat nggak butuh makan dan minum? Karena mereka dengan tasbih dan tahlil udah kenyang, udah nggak butuh lagi, nggak butuh makanan. Enak Pak Ridwan ya? Demanggut aja dia. Wa in syaa biduni hadza kullihi, dan jika Allah mau, Allah berikan kekuatan kepada hambanya tanpa ini semua. Ya Allah mau ngasih, terserah aja. Meskipun kagak makan, kagak ngapain, dikasih kekuatan badan, ya bisa jadi. Allah maha kuasa. Kan kata kita doang. Kudu makan ini biar kuat, kata kita. Tapi buat Allah, kalau Allah mau berikan kekuatan tanpa makan pun bisa. Menjadi orang sakti jadinya. Kagak makan badan seger. Cuma terserah Allah aja. Allah yang punya kuasa. Ya kayak kita aja dah. Ada yang makannya banyak, badannya masih kuru-kuru juga. Ada yang makannya dikit, malah gemuk banget. Kan begitu. Ya itu mah kuasa Allah. Terserah Allah mau bikin gemuk siapa aja kan gitu. Bukan cacingan, bukan Mang Haji, bukan. Ulaan itu. Selengan sih. Dikasih kuat tanpa makan, tanpa minum bisa. Atau bisa juga malah kayak Bang Hendrik. Dikasih makan malah lemes. Makanya kan sampai ada ayat innallaha la yastahi ayyadriba matalam ma ba'udatan. Itu kan sebenarnya sindiran. Allah ngasih contoh itu nyamuk. Nyamuk itu makhluk paling lemah. Kalau kita manusia habis makan seger, nyamuk itu habis makan malah lemah. Nggak bisa kemana-mana. Lagi belum makan mau gusit buat kita tepokin nggak kena-kena. Begitu habis makan malah gampang banget mitesnya. Makanya kalau yang begitu nyamuk gitu. Mas Arif kalau habis makan loyo, nyamuk udah dia.
Falaisa matlubul abdi illal kiwama wal quwwata lil ibadati laisal akla wa syurba wa syiddata syahwati wa nailal ladzati. Yang diinginkan oleh seseorang hanyalah kekuatan dan penopang kehidupan untuk ibadah, bukan makan dan minum, bukan kuatnya syahwat, dan bukan bagaimana mendapatkan kelezatan. Sebenarnya yang kita butuhkan cuma satu, bagaimana caranya kita dapat kekuatan, itu doang. Bukan masalah makan, bukan masalah minumnya. Kalau Allah kasih kuat tanpa makan, tanpa minum, kagak makan sebulan tapi masih hidup, masih kuat, itu emang tujuannya ke situ. Tanpa makan gitu. Yang penting kuat, yang penting hidup. Jadi tujuannya bukan makan, bukan minumnya, Pudin. Yang dibutuhkan seseorang itu kuatnya. Fala i'tibara bil asbabi, dan maka tidak membutuhkan sebab lagi kalau seperti itu. Kalau emang tanpa makan bisa kuat, ngapain makan lagi kan gitu. Walihadzal makna qawiyatiz zuhadu wal ubadu alal aspari wa tayyil layali wal ayyami. Karena kandungan ini, orang-orang yang zuhud dan orang-orang yang ahli ibadah, mereka kuat melakukan perjalanan jauh dan mampu melewati berbagai malam dan siang. Faminhum man lam yakul asyrata ayyamin. Di antara mereka ada yang enggak makan 10 hari. Di kita juga ada kagak makan 3 hari. Bukan karena kuatnya, kagak punya duit buat beli nasi. Orang-orang zuhud ada yang enggak makan 10 hari. Wa minhum man lam yakul syahron. Ada juga di antara mereka yang tidak makan sebulan. Wa syahroini, dan 2 bulan. Wa huwa ala quwatihi, tapi mereka tetap memiliki kekuatan buat ibadah. Mereka gak makan. Apa Bang Heri? Coba ya Bang Heri. Apaan Pak Ridwan? Mati dah kita mah. Tahun kagak makan 2 hari aja udah loyo banget. Kali kalau sehari Mama aja emang rada sering juga kagak makan sehari mah. Udah tuh. Apaan Ustaz? Ya tujuan kita bagaimana caranya terus hidup, bisa ibadah kan, itu bisa kuat, badan ini seger. Itu yang kita butuhkan sebenarnya, bukan makannya, bukan minumnya. Kan gitu sebenarnya tuh. Kalau kita mau kuat yang sebelah ono. Sebenarnya itu yang kita butuhkan. Yang penting kuatnya, segernya. Wa minhum man kana yastaffur ramla. Dan ada juga di antara mereka yang nyuapin pasir ke mulutnya. Fayaj'aluhu Allahu azza wa jalla lahu gidaan. Maka Allah jadikan untuknya pasir itu sebagai gizi. Ya kayak santri dulu kan. Lapar nggak punya duit. Udah dia minum air keran aja, air keran. Lapar minum air keran, haus minum air keran. Gitu. Tapi kagak sakit perutnya, kagak. Gitu. Dijadiin gizi oleh Allah. Ini makan pasir, bukan malah sakit perut, bukan. Nahwa ma dzukira anit Tauri rahimahullahu annahu nafidat nafaqatuhu bi Makkah
famakata khamsata asyara yauman yastaffur ramla. Seperti apa yang dikisahkan dari Imam Sufyan At-Tsauri radhiyallahu rahimahullah, bahwasanya beliau pernah kehabisan bekal di kota Mekah. Maka beliau tinggal 15 hari di kota Mekah dengan memasukkan pasir ke mulutnya. Apa, Cek? Ya bisa jadi. Apa ngolom-ngolom batu gitu. Tapi jangan saya ikut-ikut ya Ustaz. Ini para zuhad dan ubad gitu. Nah, kan saya ikut-ikutnya lagi. Jorok amat, Cek. Aduh. Wa qala Abu Muawiyah Al-Aswad, ra'aitu Ibrahim ibn Adham ya'kulut tina 20 yauman. Imam Abu Muawiyah Al-Aswad berkata, aku pernah melihat Imam Ibrahim bin Adham memakan tanah selama 20 hari. Beli lauk nggak punya duit, beras kagak, udah cokerin tanah aja. Apa ya nih? Suruh bini masak, nyaluh nih tanah nih, matengin. Apaan, Gong? Tapi karena ulama-ulama dulu mah yakinnya kuat kepada Allah, makanan pun itu nggak bikin sakit, enggak. Jadi gizi buat dia. Wa anil A'masy qala Ibrahim At-Taimi rahimahullah ma akaltu mundu syahrin. Qultu mundu syahrin qala wala syahraini illa anna insanan nasyadani ala unqudin min inabin fa akaltuhu fa ana ashtaqi batni. Dari Imam Al-A'mash beliau berkata, Imam Ibrahim At-Taimi pernah berkata, ma'akaltu mundu syahrin, aku belum makan selama sebulan. Kultu, aku bertanya kepadanya, mundu syahrin, emang bener baru sebulan? Kola wala syahrin, enggak dah, 2 bulan udah kagak makan. Pakai lu mau Bang Hendrik. Illa anna insanan nasyadani ala unqudin min inabin. Kecuali pernah ada satu hari seseorang menghidangkan kepadaku anggur, sepotong anggur. Kalau anggur sepotong saja. Sebiji. Emang anggur ada bijinya? Ada ya? Fa'akaltuhu, maka aku makan anggur itu. Fa'ana ashtaki batni, tapi kemudian perutku sakit. 2 bulan kagak makan, sehat. Begitu makan anggur sebiji, sakit langsung perutnya. Apa Bang Heri? Ini mah cerita aja Bang Heri ya. Bukan berarti kudu diikutin, jangan. Kalau beliau mau udah yakinnya full udah mau Allah. Kalau kita mah yang ada gue nggak makan malah sakit perut kita. Qultu, aku berkata, fala ta'jabanna min dzalika. Jangan kamu merasa aneh sedikit pun tentang hal-hal itu. Fa inna lillahil qudrata ala ma yasha. Karena sesungguhnya Allah memiliki kekuasaan terhadap apapun yang dia kehendaki. Wa hadza maridin tarahu la ya'kulu syahron wa huwa hayyun ya'ishu. Karena kamu bisa melihat
kami bisa menemukan terkadang ada orang yang sakit, dia tidak bisa makan selama sebulan. Wa huwa hayyun ya'ishu, dan dia tetap hidup. Genengan ada orang sakit nggak bisa makan tapi tetap hidup. Genengan. Nggak usah aneh. Jangan bayangin sekarang Mang Maruf yang pakai impusan. Iya, nggak makan nggak ada impusannya, begitu. Dulu. Wal maridu ala kulli halin ad'afu nafsan wa araqu tab'an minas sahihi. Bagaimanapun yang sakit itu fisiknya lebih lemah dibanding yang sehat. Tetap aja. Yang sakit aja bisa bertahan hidup sebulan gak makan. Apalagi yang sehat. Memang kadang-kadang yakinnya kurang. Wa ammal ladzi yamutu ju'an fadzalika ajalun hadarahu. Adapun orang yang mati kelaparan, kalau mati kagak makan biasa ya. Ini mati kelaparan. Kalau mati kagak makan, gue semua yang mati pasti kagak makan, Bang Heri. Adapun orang yang mati kelaparan itu mah bukan karena nggak makan, tapi emang ajalnya sudah sampai. Apa Ustaz? Ya bukan kagak makan, bukan. Matinya bukan karena nggak makan. Tapi karena memang ajalnya sudah sampai. Kalladzi yamutu shiba'an wa tukhomatan. Sama saja seperti orang yang mati dalam keadaan kenyang dan perutnya penuh. Yang kagak makan bisa mati, yang lagi kenyang kok bisa mati. Karena yang bikin mati bukan karena nggak makan. Yang bikin mati itu karena memang ajalnya sudah sampai. Awal. Gimana Bang Hendrik? Jelas itu. Walaqad balagoni an Abi Sa'id Al-Kharraz rahimahullah annahu kana yaqulu hali ma'allahi ta'ala ayyut imani fi kulli talatati ayyamin fadakhaltul badiyata famadot alayya talatatu ayyamin ma ta'imtu falamma kana fil yaumir rabi'i wajadtu du'fan fajalastu makani faidhan bihatifin yaqulu ya Aba Sa'id ayyuma ahabbu ilaika sababun au kuwa fakultu la illal kuwa fakumtu min waqti wa qadis taklaltu fa'akomtu itnai asyara yauman ma ta'imtu wala wajadtu alaman lidzalika. Pernah sampai kepadaku cerita dari Imam Abi Sa'id Al-Kharraz rahimahullahu ta'ala bahwasanya beliau berkata, kebiasaan diriku bersama Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah memberikan makan kepadaku setiap 3 hari sekali. Biasanya kalau 3 hari baru Allah ngirimin rezeki buat saya. Gitu. Udah 3 hari baru dikirimin rezeki buat saya. Gitu. Pada khultul badiyata aku masuk ke dalam sebuah kampung. Famadot alayya talatatu ayyamin ma ta'imtu. Maka berlalulah 3 hari dan aku tidak makan sama sekali. Falamma kana fil yaumir rabi'i wajadtu du'fan. Ketika memasuki hari keempat, aku mendapati diriku sudah lemah, loyo. Biasanya 3 hari sekali makan, ini mah udah 4 hari belum makan, loyo udah dia. Fajalastu makani, aku duduk
di tempatku. Sambil ngerokok, bengong aja. Kalau dengan makanan pisan apa ini? Faidan bihatibin, tiba-tiba ada yang ngomong. Lagi bengong ada yang ngomong. Ya Aba Sa'id, wahai Aba Sa'id, ayyuma ahabbu ilaika, mana yang kamu pilih? Sababun au kuwa, kamu lebih milih makanan atau lebih milih kekuatan? Fakultu la illal kuwa, maka aku menjawab, saya tidak butuh makanan ya Allah, saya butuhnya kekuatan. Fakumtu min wakti wa qadis taklaltu, maka aku langsung bangun pada saat itu juga, dan aku menganggap bahwa 3 hari itu masih sedikit. Istaklaltu, aku anggap sedikit. Baru kagak makan 3 hari. Enteng ini mah. Kata dia. Fa'akamtu itnai asyara yauman ma ta'imtu, maka aku bangun, aku kerjakan ibadah selama 12 hari tanpa makan sedikit pun. Wala wajadtu alaman lidzalika, dan aku tidak mendapatkan rasa sakit sedikit pun karena yang demikian. Terus suruh bilang sama Allah, mau makan mau kuat aja. Saya butuhnya kuat ya Allah. Udah, dikasih kuat meskipun gak makan. Apa Ustaz? Gak suruh milih Ustaz. Mau hidup tenang, enak ibadah tapi miskin, mau kaya gitu. Tapi jarang ibadah gitu. Saya mau kaya aja ya Allah, tapi rajin ibadah gitu. Repot juga suruh milih begitu ya. Mau makan mau kuat aja. Saya mau kuat aja ya Allah. Amar. Terus ini nih. Ustaz, terusin. Dikit lagi dah. Fa'idharu al-amdu ihtibasal asbabi anhu wa alima min nafsihi at-tawakkula 'ala Allahi fal yastayqin bi anna Allah ta'ala yumidduhu bil quwwati fala yabjaronna lidzalika. Apabila seseorang mendapati bahwa dirinya dihindarkan dari sebab dan dia mengetahui bahwa dirinya bisa tawakal kepada Allah, fal yastayqin bi annallaha ta'ala yumidduhu bil quwwati, maka yakinlah, tanamkan keyakinan pada dirinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kekuatan kepadanya meskipun tidak diberikan sebab. Fala yadjaronna lidzalika, maka jangan merasa gelisah sedikit pun terhadap yang demikian. Bersyukur tuh. Kalau dijadiin orang yang nganggur tapi duitnya banyak, bersyukur. Itu mah enak ya. Kalau dihindarkan dari sebab gitu, dan hati kita bisa tawakal kepada Allah, yakin bahwa Allah menganugerahkan kekuatan kepada kita. Bal haqquhu ayyashkurallaha ta'ala ala dzalika syukron katiron. Bahkan kewajibannya bahwa dia bersyukur kepada Allah Ta'ala atas yang demikian dengan rasa syukur yang sangat banyak. Fa innal minnata wassun al latifa idrafa'a anhul mu'nata
wa a'tahul ma'unata. Karena merupakan anugerah dan perlakuan dari Allah yang sangat lembut apabila Allah menghilangkan kebutuhannya dan memberikan pertolongannya. Ya kayak kita aja dah, dikasih pinter tanpa belajar kan enak jadinya. Orang-orang mau kudu belajar dulu puluhan tahun, itu gue belum tentu pinter. Ada yang dikasih pinter kagak pakai belajar, kan kudu dia bersyukur jadinya. Ini kita dikasih kekuatan tanpa sebab makanan, kan kudu dia bersyukur, Ustaz. Orang-orang mah biar bahagia nyari duit, sampai kagak istirahat, sampai kagak tidur. Kita mah nggak punya duit bisa bahagia. Kan dia bersyukur jadinya. Tawa orang begitu. Kayaknya punya duit juga bahagia juga ya. Gimana Bang Budin? Ya kan dia bersyukur. Tuh, bal haqquhu ayyashkurallaha ta'ala. Karena itu anugerah Allah hilangkan kebutuhannya. Tapi Allah berikan anugerah, pertolongannya. Kebutuhan makannya dibikin hilang, kagak pengen makan, tapi dikasih kekuatannya, kan enak. Ya kan sama itu ya. Kerjanya kagak, duitnya banyak. Kan sama jadinya. Orang-orang biar dapat duit, kerja dulu. Apa Bang Eri? Kagak kok tetap aja gitu. Mang aja doang yang begitu mah. Yang pakai curiga ada tuyulnya mah. Kan kalau kita mah yang udah pada ngaji, emang anugerah Allah gitu. Biar kagak kerja kok bisa aja kan gitu. Ya biarin orang-orang mah kalau ngomong begitu. Yang penting kita jangan. Udah tuh. Wa hasalalahul aslu wal maqsudu. Tapi dia mendapatkan yang pokoknya dan yang menjadi tujuannya. Wa dafa'a anhu thaqla wal wasitota. Dan Allah menghindarkan darinya rasa berat dan dihilangkan juga perantara. Wa kharaqa lahu ala iqal adati. Dan Allah hanguskan untuknya kaitan-kaitan adat, kebiasaan manusia. Orang biasanya biar kuat makan dulu. Kalau ada orang yang diberikan kekuatan tanpa makan, berarti dia termasuk khawarikul ada. Di luar kebiasaan manusia. Jadi orang hebat jadinya. Saktiman mandragen. Mandraguna. Gitu. Orang-orang kalau di air kagak bisa pules. Ini ada yang bisa pules di air. Khawarikul ada berarti kan. Apa sih? Sakti. Wa arahu tariqal qudrati. Dan Allah perlihatkan kepadanya cara Allah terapkan kekuasaannya. Halahu bihalil malaikati. Kondisinya sama seperti kondisi para malaikat yang gak butuh makan, gak butuh minum. Wa rafa'ahu an halatil bahaimi. Dan Allah jauhkan dia dari kondisi binatang. Wal ammati. Dan dari masyarakat umum. Fitil kal karomati, di dalam kemuliaan itu. Di dalam karomah tersebut. Fata'ammal hadal aslal kabiro. Maka renungkanlah pokok yang sangat besar ini. Tagnamir ribhal azima. Kamu akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar.
Insyaallah ta'ala. Udah tuh. Sebelum saya tutup, ya nambahin lagi ya. Udah. Ustaz. Ya intinya lagi-lagi kita kembali ke awal. Jangan terlalu pusing masalah rezeki. Ingat bahwa rezeki kita sudah dijamin oleh Allah. Selama kita hidup, rezeki kita pasti sudah disiapkan. Kalaupun usaha, aktivitas, kerja yaitu mah sekedar menjalankan tugas kita sebagai khalifah. Udah cukup. Begitu. Kultu jam 2. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.